Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah Sabtu ini ya. Sore ini kita sama-sama sebelumnya kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan Tuhan sepanjang tahun ini kami melihat Tuhan, tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan Tuhan. Karena itu kami bersuka cita, hati kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Everybody sing, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Karena itu segenap hati kami mau bersyukur Tuhan, memuji kebesaran nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Siapkan hati kita untuk kita terima taburan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu apapun keadaanku. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, di setiap musim hidup kami, baik di suka bahkan di dalam duka Tuhan. Dalam lembah sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tetap memegang erat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan sejak masa muda kami Tuhan, kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Karena itu Tuhan, apapun Tuhan, di dalam segala kondisi keadaan kami mau tetap bersyukur. Sebab di balik segala sesuatu itu Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Kami tahu firman-Mu yang menjaga kami Tuhan, menuntun kami Tuhan ke dalam hidup, sehingga kami Tuhan mengalami kemenangan Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami percaya ada kuasa di dalam firman yang sanggup memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun masih dalam keadaan online. Tapi saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara semua sehat karena Tuhan beserta dengan saudara. Baik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, mari saja kita semua berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu hari ini. Di saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami meminta biarlah Engkau berikan hikmat pada kami. Engkau pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu, dan kemudian kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bulan Desember merupakan bulan yang
Mungkin bagi sebagian orang merasakan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bukankah begitu? Karena di bulan ini ada satu hari raya yang semua orang Kristen, anak Tuhan, rayakan, yaitu Natal. Nah, seperti yang dilihat di belakang saya juga sudah pasang pohon Natal. Tapi apakah Natal hanya sekedar sebuah perayaan? Apakah Natal hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas tiap akhir tahun dan kemudian akan berganti tahun dan selesai? Hari ini saya mau berbagi tentang respons terhadap hal baru. Saya memaknai Natal tahun ini sedikit berbeda. Karena di tahun ini ada sesuatu hal yang cukup luar biasa terjadi. Ada pandemi yang kemudian mengubah semua tatanan dalam sosial, baik dalam kita bergaul, dalam kita melakukan ibadah, sekalipun semuanya dirombak oleh hanya karena satu masalah, yaitu pandemi yang mengglobal. Tahun ini saya memaknai Natal sebagai sebuah harapan akan sesuatu hal yang baru yang terjadi. Karena Natal sendiri berasal dari kata natalis yang artinya kelahiran. Dan kalau kita bicara kelahiran, sebenarnya itu juga merupakan sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal yang muncul yang itu pasti akan mengubah banyak hal. Waktu anak saya lahir yang pertama kali, saya banyak sekali berubah. Karena saya menjadi papa. Saya mempunyai anak. Ada seorang yang mulai mencontoh saya. Dan itu yang saya lihat di Natal tahun ini. Saudara, saya mengambil dari cerita Natal. Ada 3 tokoh yang saat ini saya mau bagikan kepada saudara semua. 3 tokoh itu saya rindu Anda bisa belajar untuk mempunyai sikap yang benar terhadap hal baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea. Maaf, kita mulai dari ayat yang pertama ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Tokoh pertama yang saya mau angkat untuk kita mau belajar sikap hati yang pertama menghadapi sesuatu hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, adalah seperti Herodes. Herodes adalah seorang raja, dan ketika ada orang Majus yang datang dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan?" Responnya ini yang unik, teman-teman. Saudara-saudara perhatikan, saya akan bacakan dari versi The Amplified Bible. When Herod the king heard this, he was disturbed and troubled, and the whole of Jerusalem with him. Saudara perhatikan, ketika Raja Herodes pertama kali mendengar hal ini, sesuatu hal yang baru, hatinya gundah, hatinya merasa kebingungan, bahkan dikatakan dia terganggu sekali dengan hal itu. Herodes sangat terganggu dan dia merasa bahwa ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Dia merasa bahwa harusnya kalau ada raja yang lahir, itu harus dari keturunannya dia. Atau mungkin dia merasa begini, nggak mungkin ada raja yang lahir. Dan dia juga mungkin akan berpikir begini, kalau ada raja yang lahir, maka sudah pasti akan terjadi pemberontakan dan mungkin kerajaan saya akan runtuh dan saya nggak akan jadi raja lagi. Respon dari Raja Herodes merasa terganggu dengan hal yang baru. Itu disebabkan karena dia mempertahankan keakuannya.
Teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya mau tekankan satu hal bahwa ketika Tuhan bekerja dengan caranya dan ketika cara yang baru itu kita mulai rasakan dan Tuhan mulai genapi dalam hidup kita, saya yakin akan ada banyak hal yang bertabrakan dengan sisi keakuan kita. Raja Herodes ketika mendengar hal yang baru itu, respon pertamanya dia merasa terganggu sekali. Kenapa? Itu jelas menggerus keakuannya dia. Karena dia akan berpikir begini, kalau raja yang baru ini datang, maka sudah bisa dipastikan saya nggak akan jadi raja lagi. Saya berdoa biarlah respon seperti ini tidak ada dalam kita semua. Respon yang mengutamakan keakuan kita dan merasa bahwa hal yang baru yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini sebagai sebuah masalah. Karena tidak enak buat kita. Ini Raja Herodes. Respon yang pertama, merasa bahwa hal yang baru itu adalah penghalang dan perlu dibuang. Tokoh yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah Yusuf. Kita baca di Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa Yusuf itu seorang yang tulus hati. Orang tulus hati dikenal juga sebagai orang yang baik. Bahkan mungkin tidak hanya Yusuf, tapi mungkin saudara-saudaranya juga dikenal, orang-orang sekitar mengenal Yusuf dan keluarganya sebagai orang yang baik. Dalam Amplified Bible dikatakan begini, and her promised husband Joseph, being a just and upright man, and not willing to expose her publicly and to shame and disgrace her, decide to repudiate and dismiss her. Respon yang kedua ketika menghadapi sesuatu hal yang baru, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Pada awalnya ketika Yusuf menyadari bahwa Maria sudah mau hamil, padahal mereka belum menikah, Yusuf memikirkan reputasinya. Yusuf hanya berpikir bahwa saya orang baik. Kalau saya menikah dengan dia, resikonya adalah orang akan ngecap saya sebagai orang yang berzina. Yusuf di awal-awal ketika dia menyadari bahwa Maria sudah hamil, dia berkata begini, lebih baik daripada aku merusak nama baiknya dan nama baikku, aku diam-diam menceraikan dia. Aku diam-diam akan meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, respon yang kedua ketika ada hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita, sebenarnya adalah ketidakmauan kita untuk melepaskan reputasi kita, dan kita tidak mau terlibat dalam hal tersebut. Apakah ini buruk? Saya sangat yakin ini adalah hal yang buruk. Karena ketika Tuhan bekerja atas sesuatu, saya bisa pastikan itu adalah yang terbaik buat kita. Yusuf waktu awal-awal dia mendengarkan hal itu, dia tahu menyadari bahwa Maria hamil. Dia mempertahankan reputasinya. Reputasi adalah begini saudara, apa yang orang lain lihat kepada dirimu, itu reputasimu. Yusuf orang baik, dia tidak mau kehilangan reputasi itu. Tapi yang luar biasa adalah begini, cerita itu tidak berhenti sampai di situ. Sampai di ayat yang berkata ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi kemudian waktu Yusuf tidur dan dia bermimpi,
Dia didatangi malaikat dan berkata, "Jangan engkau tinggalkan Maria." Dan puji Tuhan, Yusuf bertobat. Akhirnya kita tahu, kita paham bahwa cerita Natal adalah seperti yang sekarang ini kita dengar. Kita tahu. Saya berdoa supaya sikap hati yang kedua, seperti Yusuf, yang belum bertobat, yaitu dia mempertahankan reputasinya, dan dia tidak mau terlibat dalam apapun yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, itu juga tidak ada dalam diri kita semua. Saya berdoa, biarlah kita mempunyai respon hati yang benar. Nah, bagaimana respon hati yang benar? Tokoh yang ketiga yang saya mau angkat buat kita saat ini adalah seperti ini, adalah si Maria. Kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Saya bacakan buat kita semua. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria waktu cerita ini didatangi oleh Gabriel, dan kemudian malaikat itu berkata kepada Maria, "Sesungguhnya kamu akan mengandung." Dan saudara-saudara perhatikan bahwa ketika Maria dengar kata-kata itu, dia tahu banget bahwa resikonya dia belum menikah, dan kalau dia ketahuan bahwa dia ini sedang hamil, coba bisa saudara-saudara bayangkan, waktu itu hukum di Yahudi hanya satu hukumannya, yaitu orang yang kedapatan berzina pasti akan mati. Tapi perhatikan respon hatinya Maria. Dia tidak berkata bahwa, "Oh jangan Tuhan, aku gak mau, aku takut." Tapi di ayat sebelumnya, kalau saudara baca satu perikop itu dengan sangat jelas, Maria berkata begini. Dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa hal yang negatif itu akan terjadi dalam dirinya, ketakutan-ketakutannya. Tidak, dia berkata begini, bagaimana mungkin itu terjadi? Respon hati Maria ketika mendengarkan bahwa dia akan mengandung dan tanpa dia menikah, yang dia tanyakan adalah prosesnya Tuhan. Apa yang akan kau kerjakan Tuhan? Karena aku belum menikah. Mana mungkin aku bisa hamil tanpa aku menikah? Dia sedang menanyakan tentang apa yang aku harus lakukan. Dia tidak menanyakan, "Tuhan, kalau aku lakukan ini, aku pasti seperti ini Tuhan." Dia tidak mengeluhkan hal itu. Bahkan di ayat 38 yang tadi kita baca bersama-sama, satu respon hati yang luar biasa. Dia berkata begini, "Sesungguhnya aku ini buatan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, saya berdoa biarlah hari-hari ini ketika Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Sebentar lagi Natal dan kemudian tahun baru. Sudah bisa dipastikan kita akan berpikir hal yang baru. Dan saya sangat yakin di tahun yang baru Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang baru. Saya ajak kita semua untuk punya mental, punya sikap hati seperti Maria. Dia tidak berkata, "Tuhan jangan, Tuhan." Dia tidak mengeluhkan ketakutannya. Tapi dia berkata, "Terjadilah, karena aku ini hamba-Mu." Dan ketika Maria berkata seperti itu, malaikat pergi meninggalkan dia. Dan kita tahu bahwa cerita Natal berlangsung dengan sangat indahnya. Kelahiran Yesus seperti yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya terjadi persis tepat sekali. Hanya ketika Maria punya sikap mental berkata, "Aku hamba-Mu," terjadilah. Dia tidak mengedepankan ketakutannya. Dia tidak mengutarakan kekhawatirannya.
Tapi dia bertanya, dia berkata, "Bagaimana Tuhan?" Oh, kemudian malaikat berkata, "Roh akan turun kepadamu dan kamu akan mengandung." Dia tahu bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dia alami. Dan itu berat. Itu berat, saudara. Tapi Maria berkata, kalau prosesnya seperti itu, walaupun berat, lakukanlah Tuhan. Aku mau. Ketika sikap hati kita seperti Maria, saya sangat yakin bahwa di tahun yang baru, saudara semua akan mengalami pengalaman-pengalaman baru yang semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan itu akan mengakibatkan begini, sesuatu hal yang kita tidak pernah bayangkan, sesuatu hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita, sesuatu hal yang tidak pernah kita dengar, tiba-tiba kita akan alami bersama dengan Tuhan. Natal bagi saya di tahun ini mengajarkan kepada saya bahwa saya harus punya sikap hati seperti Maria, yang selalu berkata begini, "Tuhan, terjadilah sesuai yang kamu katakan. Aku hanya hamba. Aku akan melakukannya Tuhan. Walaupun buat aku berat, itu akan menggesek egoku. Itu akan membuat reputasiku habis sekalian. Aku tahu bahwa kalau kamu berkata sesuatu, itu yang terbaik buat aku." Saudara, di akhir tahun ini, marilah kita punya mental hati, sikap hati seperti Maria. Dan perhatikan, di tahun depan, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan banyak hal lagi. Anda akan melakukan lebih banyak hal lagi bersama dengan Tuhan. Mana yang akan Anda pilih? Dan saya berdoa biarlah sikap hati seperti Maria ini, itu yang menjadi pilihan terbaik Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena kami memahami, kami ini hamba-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, dan biarlah saat ini ketika kami menghadapi Natal, memasuki bulan Natal dan kemudian kami akan masuk ke tahun yang baru, biarlah kami punya sikap mental bahwa kami adalah hamba-Mu dan kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Tuhan. Dan kami akan bersyukur, kami akan bersuka cita karena kami melihat bahwa hal yang besar sedang Kau persiapkan buat kami semua. Berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan, yang ikut join dalam acara saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, biarlah di tahun yang baru mereka akan mengalami hal yang baru bersama dengan Engkau. Mau berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh hati kami percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Everybody sing, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku.